Bayangkan, jika kita menggunakan strategi ini, kita bisa profit hampir 1000% di saham BRIS dalam kurun waktu kurang dari setahun. Bayangkan, ya, cukup hanya menggunakan satu indikator, kita bisa profit hampir 1000%. Ya, dan ini masih bisa lebih besar lagi profitnya. Halo Bapak dan Ibu, berjumpa lagi di video YFEDU. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara mengenai salah satu strategi trading yang sangat populer di kalangan trader saham. Nah, strategi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah strategi trend following, atau bahasa gampangnya adalah strategi mengikuti tren harga gitu ya. Strategi ini merupakan strategi yang juga kami masukkan ke dalam sistem di layanan private trading room. Jadi di layanan private trading room itu kita ada rekomendasi dan instruksi untuk trend following yang kita namakan position trade. Jadi tentunya ini strategi yang bagus atau baik untuk kita jalankan, terutama untuk Bapak Ibu yang memiliki sedikit waktu atau part-time trader. Tapi tetap namanya trading, orientasinya adalah transaksi jangka pendek. Jadi pastikan kita melakukan transaksi itu sesuai dengan tujuan kita ya, apakah trading atau investasi. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu strategi trading ya, yaitu trend following. Oke, kita mulai dari definisi atau pengertian dari strategi trend following ini apa sebenarnya. Jadi strategi trend following ini memiliki fokus yang sudah sangat jelas tadi yang kita sudah bahas di awal tadi, bahwa strategi trading trend following itu mengikuti saham atau harga saham yang sedang uptrend. Jadi Anda harus bisa memastikan saham yang Anda beli ya trennya adalah naik atau uptrend atau bullish. Jadi jangan sampai mengikuti saham yang downtrend ya, karena nanti bisa nyangkut. Jadi kita harus tahu trend following itu mengikuti saham yang sedang uptrend. Lalu rules tradingnya juga jelas ya, jelas dan sangat simpel sekali ya, yaitu beli ketika tren turun berbalik arah menjadi tren naik ya. Ketika ada harga saham yang downtrend kemudian dia berbalik arah menjadi uptrend, Anda bisa beli. Kemudian sebaliknya, ketika harga berbalik arah menjadi downtrend dari uptrend, Anda jual. Sangat simple ya, terdengar sangat simple ya. Tapi tetap pada prakteknya tidak semudah itu ya. Tapi ini merupakan strategi yang favorit digunakan atau diterapkan dalam trading, karena mayoritas kita itu kan sangat jarang yang full time trader ya, banyakkan part time trader yang hanya punya sedikit waktu untuk transaksi. Nah, ini cocok menerapkan strategi trend following ini ya. Dan juga strategi ini memungkinkan kita untuk meraih profit yang maksimal, karena kita bisa aja melihat saham itu uptrend naik ratusan persen seperti yang terjadi di saham-saham yang akhir-akhir ini naik seperti BRIS, MDKA, atau saham-saham lain yang juga uptrend gitu ya. Dan kenaikannya fenomenal ya, besar. Jadi tugas seorang trend follower gitu ya, atau trader yang mengikuti tren itu jelas melakukan identifikasi tren harga ya. Jadi melakukan analisa, melakukan screening, dan mendapatkan saham-saham pilihan yang dalam kondisi uptrend. Itu adalah tugas utama dari seorang trend follower ya, yang harus bisa sebelum Anda melakukan
beli dan jual. Jadi jika Anda ingin menjadi seorang trend follower, harus bisa mengidentifikasi dan menganalisa sebuah tren harga. Kemudian bagaimana cara melakukan identifikasi tren? Ya, yang pertama pastinya yaitu kita harus mengacu pada chart ya, yang membentuk pola-pola pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend atau sebaliknya. Ya, jadi Anda harus mempelajari pola-pola ini. Dan pola-pola ini mungkin Anda sudah familiar atau sudah pernah mendengarkan di forum yang lain. Ya, ada banyak pola lah, pola double bottom atau double top. Ya, double bottom itu pembentukan sebuah support 2 kali, kemudian dikonfirmasi oleh pergerakan naik ke atas resist neckline kalau misalkan saham itu dari downtrend menjadi uptrend, atau sebaliknya saham pembalikan arah dari tren naik menjadi tren turun membentuk double top. Ya, tentunya ada konfirmasi dengan penembusan neckline. Kemudian pola yang kedua itu hampir sama, cuma berbeda jumlahnya aja antara bottom dan topnya. Jadi yang pola yang kedua itu triple top dan triple bottom. Tapi antara bottom satu dengan bottom yang lain itu tidak selalu sejajar, oke? Tidak selalu sama tinggi atau sama rendah. Bisa aja sedikit menyimpang karena ada noise. Sehingga banyak orang mengidentifikasi itu terlalu mengacu pada teori. Dalam prakteknya tentu akan sangat berbeda. Pola ini hanya pola yang ada di buku, sedangkan di real market kita akan melihat pola-pola itu menyerupai. Nah, inilah tantangan kita sebagai trader. Kita harus bisa membaca pola-pola yang menyerupai ini skenario apa? Apakah ini pembalikan arah atau enggak? Nah, itulah ya. Nah, kemudian pola yang ini yang paling banyak terjadi menurut saya, menurut pengamatan saya di tahun 2020 ini, banyak sekali saham-saham yang downtrend kemudian mengalami klimaks penurunan atau yang disebut pump. Kemudian ada dump ya. Jadi di sini ada pola pump and dump, bullish dan bearish. Ya. Pump and dump bullish ya, ketika ada harga saham yang downtrend kemudian penurunan itu menjadi sangat-sangat signifikan pada waktu tertentu dan waktu yang sangat singkat, kemudian tiba-tiba ada pembentukan V, pola V ya, mirip menyerupai pola V. Nah, seperti inilah pola-pola yang kita juga tidak sama di dalam real market. Kita harus bisa menganalisa pola ini menyerupai pola apa, apakah ini berbalik atau tidak ya. Jadi ini hanya teori, nanti kita akan lihat di chart secara real seperti apa sih pola-pola ini. Kemudian selain kita bisa melihat dari pola, kita juga bisa melihat dari pembentukan. Ini juga sebenarnya bagian dari pola, tapi terbentuknya higher low. Ketika saham itu downtrend, kemudian ada pullback, dan setelah pullback itu ada kembali turun. Nah, penurunan inilah apakah akan sama dengan support yang sebelumnya atau tidak. Nah, ketika harga turun tidak lebih rendah dari support sebelumnya, kemudian rebound untuk kedua kalinya, nah inilah terbentuknya higher low ya. Misalkan seperti ini nih ya. Jadi ketika saham itu downtrend, kemudian dia rebound, kemudian dia koreksi lagi, ternyata koreksi ini tidak lebih rendah dari support yang terbentuk sebelumnya ya, sehingga ini adalah support baru dan dinamai higher low. Nah, inilah ya, ketika rebound ini terkonfirmasi berbalik arah, bisa seperti itu ya. Jadi selain pola double top, double bottom tadi, ada seperti ini cara mengidentifikasi perubahan tren. Nah, itu tadi ya 2 cara melakukan identifikasi tren, yaitu pola harga, membaca pola harga, pola pembalikan arah, dan pembentukan higher low ya. Jadi 2 cara ini atau 2
teknik ini merupakan skill analisa teknikal. Lalu bagaimana jika kita ini baru belajar melakukan analisa teknikal dan belum memiliki skill membentuk pola-pola ini seperti apa, membacanya dan sebagainya itu. Nah, kita punya cara lain yang sangat mudah bagi kita yang baru belajar, yaitu menggunakan indikator. Indikator tren sangat banyak sekali, tapi kita memilih moving average sebagai indikator yang mudah untuk dibaca seorang trader pemula yang ingin memulai menjadi seorang trend follower atau menerapkan strategi trend following. Jadi ini cara paling gampang untuk mengidentifikasi tren menurut saya. Ya, silahkan kalau menurut Anda beda, silahkan tulis di komen apa indikator favorit Anda, silahkan tulis di komen. Jadi jelas ya, moving average ini adalah indikator yang merefleksikan pergerakan rata-rata. Jika sebuah harga bergerak di atas rata-rata pergerakannya, ya berarti itu uptrend. Ya. Jadi kemudian kalau misalkan harga bergerak di bawah harga rata-rata pergerakannya atau moving average-nya, berarti downtrend. Itu adalah rules mengidentifikasi tren menggunakan indikator moving average. Ya, dan moving average dalam hal ini exponential moving average kita sudah uji di sistem kita dan kita gunakan dan kita terapkan untuk merekomendasikan saham-saham pilihan di layanan private trading room. Mungkin Bapak Ibu juga tahu lah, kita juga menggunakan exponential moving average 60 hari atau 3 bulan di YEFTalk yang kita selalu live setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 8 malam. Kita pasti akan menggunakan indikator EMA itu, EMA 60 ya. Kenapa kita memilih itu? Karena kita sudah uji dan menurut saya hasil dari pengujian itu sudah menobatkan exponential moving average itu cocok kita terapkan di private trading room gitu. Oke, kita langsung mulai dengan membuka chart di Advisor /chart. Ya, jadi di sini kita sudah menyediakan charting untuk Bapak Ibu yang biasa mengunjungi website kami. Silahkan buka, misalkan Anda buka dari main page, bisa langsung pilih chart ya di menu dan Anda akan melihat tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa set indikator exponential moving average seperti biasa. Anda cari di sini, ini adalah icon untuk indikator. Anda bisa klik dan Anda bisa pilih indikator exponential moving average 60 hari. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita coba praktikkan di saham yang sangat-sangat fenomenal ya, yang mengalami penguatan sangat-sangat signifikan. Jadi tadi kita sudah jelaskan di awal, rules dari trend following adalah beli ketika saham bergerak berbalik dari tren turun menjadi tren naik, atau dari bearish menjadi bullish, atau downtrend menjadi uptrend. Rules yang kita bisa terapkan menggunakan exponential moving average adalah ketika harga bergerak naik di atas EMA, berarti itu uptrend dan kita bisa beli. Nah, saham BRIS itu sejak IPO ya cenderung bergerak turun, downtrend ya. Dan kita lihat di sini pergerakannya mulai mengalami penurunan signifikan ya pada tahun 2019 dan mengalami akselerasi. Nah, ini pola yang kita tadi sudah bahas,
pola pump dump ya, pump and dump ya. Dan di sini kita abaikan pola itu, kita hanya fokus di EMA 60 ini. Jadi selama 2019 sampai dengan 2020 bulan Mei, BRIS bergerak di bawah EMA 60 hari. Kemudian pada tanggal 4 Mei, sebentar kita perjelas tanggal berapa harga berbalik menurut EMA 60 hari ya. Jadi pada tanggal 5 Mei 2020 harga bergerak naik dan memotong ke atas EMA 60 hari dan ditutup di 250. Jadi kita beli di harga 250. Beli BRIS di harga 250 ya. Jadi ini adalah momentum beli yang muncul ya. Saya beri tanda. Oke. Nah, setelah kita beli, harga naik dan turun. Nggak ada masalah. Selama harga tidak turun dan tutup di bawah EMA 60, kita akan hold. Karena kita trend follower. Harga terus kita hold. Ya, sempat turun, kita sempat floating loss. Ya. Floating loss dulu sebelum naik ya. Kita floating loss di berapa persen kita bisa tahu di sini. Sempat turun di 8%-an ya, bahkan sempat turun di EMA 60 namun tidak berhasil ditutup di bawahnya dan naik. Ya, 11% floating loss, tapi selama saham ini masih dalam tren naik, seorang trend follower akan tetap hold posisinya. Ya. Dan harga saham ini naik sampai dengan hari ini masih belum memotong turun di bawah EMA 60. Total penguatan dari 250 ya kita bisa lihat di sini wah hampir 1000% gitu ya. Inilah kita katakan saham uptrend itu kita bisa ikuti sampai dengan tren berbalik. Ya, jadi ini adalah salah satu studi kasus di saham BRIS menggunakan strategi trend following. Nah, sekarang persoalannya adalah karena trend follower itu kebanyakan orang-orang yang sibuk, maka ya akan sulit untuk kita menangkap peluang ini tepat di waktu yang tepat, di momentum yang tepat, di harga yang tepat tentunya ya. Karena kita nggak punya waktu untuk melakukan screening, analisa apalagi ya. Untuk memilih saham yang sekarang ini uptrend apa yang bisa dibeli ya. Nah, kita sudah siapkan untuk Bapak Ibu bisa dipergunakan nanti di bulan Januari. Bapak Ibu sudah bisa menikmati fasilitas di website kami, fitur yang sangat akan membantu dan mempermudah pekerjaan Anda sebagai trend follower, yaitu Stock Labs. Jadi di sini ada tombol Stock Labs. Nanti di bulan Januari ini akan Bapak Ibu bisa akses ya. Jadi Anda tinggal klik Stock Labs, dia akan muncul di sini menu Stock Selection. Di sini ada chart yang tadi kita gunakan untuk analisa, dan ini juga ada menu Fibo ya. Dan di sini ada Stock Selection. Jadi di sinilah Anda bisa mencari saham-saham yang sedang uptrend yang Anda bisa beli. Nah, ya. Jadi ini bukan rekomendasi tapi ini data yang Anda bisa pergunakan untuk mempermudah Anda untuk mencari saham-saham sesuai dengan rules trading Anda yang di sini kita sudah siapkan uptrend selection. Jadi saham-saham yang uptrend saat ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalkan buka ya saham-saham yang uptrend terkini adalah ada di sini. Nah, Anda bisa klik tombol cari sekarang, nanti akan muncul di sini datanya. Nah ya, jadi Anda bisa pilih
banyak sekali. Di sini ada, jika Anda ingin mengikuti tren kecil, Anda bisa pilih short term up. Ini adalah saham-saham yang sedang uptrend dalam jangka pendek. Kemudian ini medium, ya, jangka menengah, dan ini jangka panjang. Silahkan Anda cocokkan sesuai dengan aturan Anda atau strategi Anda, ya. Jadi di sini Anda akan mendapatkan data yang sangat penting yang bisa Anda gunakan untuk memilih mana saham yang menarik untuk dibeli, dan Anda bisa sangat mudah untuk mengakses ini. Ini nanti akan segera dapat Bapak Ibu akses di website kami di yfadvisor.com, dan Anda bisa temukan menunya Stock Labs, ya. Jadi dapat disimpulkan strategi trend following ini adalah salah satu strategi trading yang bagus untuk diterapkan, dan menurut saya strategi ini sangat cocok untuk Anda yang tidak bisa memonitor full time pergerakan harga. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan terkait strategi trend following, Anda bisa tulis di komen, dan kami akan buatkan video tanggapan atau pembahasan selanjutnya terkait strategi trend following. Apabila Anda berminat dengan Stock Labs, silahkan kontak customer service kami di nomor yang kami cantumkan di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan share jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa.